Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fitra Ramadan dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum pemeriksaan trafo. Silakan disimak teman-teman. Baiklah, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum pemeriksaan trafo. Nah, sebelum kita melakukan praktikum pemeriksaan trafo, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu trafo. Trafo atau sering disebut dengan transformator, yaitu adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Nah, maksud dari taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Nah, trafo ini juga bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Nah, adapun alat dan bahan untuk melakukan praktikum pemeriksaan trafo pada kali ini. Itu yang pertama, ini ada trafo 5 ampere. Sini ada multimeter jenis digital, kabel probe merah dan kabel probe hitam, yang nantinya kabel probe ini akan dihubungkan multimeter jenis digital ini. Nah, trafo pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, bagian kumparan primer itu adalah jumlah lilitan yang masuk, ya, jumlah lilitan yang masuk. Berarti yang dimaksudkan ini NP, itulah N itu adalah jumlah dan P itu adalah primer. Nah, sedangkan yang ini itu adalah bagian kumparan sekunder, adalah jumlah lilitan yang keluar. NS, N itu adalah jumlahnya dan S adalah sekunder. Jadi bisa dilihat ini lilitannya lebih banyak untuk di bagian primer, itu jumlah lilitan yang masuk. Sedangkan jumlah lilitan yang keluar itu adalah sekunder, lilitannya lebih rentan sedikit. Nah, sebelum kita melakukan praktikum pemeriksaan trafo, sebaiknya kita mengetahui dulu multimeter jenis digital ini. Nah, kabel probe hitam kita hubungkan ke COM minus. Kita hubungkan ke COM minus pada multimeter digitalnya. Sedangkan probe merah ini kita hubungkan ke volt ohm miliampere ini. Nah, setelah kita hubungkan, nah, dikarenakan kita menggunakan multimeter digital, penunjukan angka harus menunjukkan angka tahanan ya. Ini untuk bagian mengukur hambatan atau tahanan. Kita putar selektor ini ke bagian hambatan ya, yang mendekati angka 0. Yang mendekati angka 0 berarti di sini 200 ohm ya. Ini 2000 ohm, berarti kita putar ke 200 ohm pada multimeter ini. Selektornya kita putar. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan trafo pada bagian kumparan primer ya, bagian kumparan primer. Nah, kita putar selektor yang ada pada multimeter digital ini ke angka yang mendekati angka tahanan 0 ya, berarti 200 ohm. Kita putar. Nah, tabungkan probe yang ada di multimeter digital ini. Nah, ini ada probe hitam. Untuk probe hitam kita hubungkan ke bagian yang 0 ini ya. Sini ada 0, 110, 120, 220, 240 volt. Nah, kita hubungkan 0-nya pada probe hitam. Sedangkan yang probe merah ini acuannya ke bagian-bagian yang 110 volt sampai dengan 240 volt. Kita lihat apakah bagian ini dalam kondisi baik. Nah, bisa dilihat pada display multimeter digital ini itu menunjukkan angka, berarti bagian 110 volt itu pada kondisi baik. Sekarang di 120 volt. Nah, display multimeter digitalnya juga menunjukkan angka. Sekarang ke 220 volt. Ini juga menunjukkan angka dan 240 volt. Nah, ini juga menunjukkan angka. Berarti lilitan yang ada pada tegangan 110, 120, 220 dan 240 ini tidak ada yang terputus. Berarti pada bagian kumparan primer itu dalam kondisi baik.
untuk bagian primer sudah kita lihat kondisinya dalam keadaan baik. Selanjutnya kita off-kan kembali multimeter digital ini. Selanjutnya kita akan mengukur pada bagian kumparan sekunder ya. Nah, untuk bagian kumparan sekunder itu sini ya. Nah, bisa dilihat ini ada 18 volt, 12 volt, CT, 12 volt, 18 volt. Untuk yang di bagian bawah itu 32 volt, 25 volt, 25 volt dan 32 volt. Nah, sekarang kita putar lagi selektor yang ada pada multimeter digital ini ke 200 ohm pada ukuran hambatan. Nah, untuk kabel probe hitam kita hubungkan ke CT, sedangkan probe merah ini kita hubungkan ke bagian-bagian yang berada di 12 volt dan 18 volt ini. Kita lihat di 12 volt apakah kondisinya baik. Nah, di multimeter digitalnya itu displaynya menunjukkan angka, berarti 12 volt dalam kondisi baik, 18 volt juga menunjukkan angka. Sekarang bagian sebelah kiri ini 12 volt, ini juga menunjukkan angka. 18 volt juga menunjukkan angka. Sekarang ke yang 32 volt. Sini juga menunjukkan angka. Sekarang 25 volt. Ini juga menunjukkan angka. Sekarang ke 25 volt yang bagian kanan. Nah, ini juga menunjukkan angka 32 volt. Nah, ini juga menunjukkan angka. Berarti untuk bagian kumparan yang sekunder ini dalam kondisi baik semuanya. Tidak ada yang tidak menunjukkan angka. Nah, misalkan dia dalam kondisi buruk itu tidak mengeluarkan angka sama sekali, itu bisa dilihat ini 1 di sini. Nah, ini karena dalam kondisi baik berarti bagian sekunder itu dalam kondisi baik semua. Setelah melakukan pemeriksaan trafo pada bagian sekunder, kita off-kan kembali multimeter digitalnya. Nah, sekarang kita akan melihat apakah bagian di kumparan sekunder ini berhubungan dengan inti besi. Sekarang untuk probe hitamnya kita hubungkan ke bagian inti besinya. Nah, untuk probe merah kita hubungkan ke setiap bagian-bagian yang ada di sini. Kita cek satu persatu. Nah, sebelum itu kita putar multimeter digital ini ke bagian 200 ohm lagi ya. Nah, sekarang kita hubungkan probe hitam ke bagian inti besi dan probe merah ke bagian volt-volt ini. Nah, bisa dilihat di multimeter digitalnya itu tidak menunjukkan angka. Nah, berarti untuk bagian kumparan sekunder ini tidak ada terhubung ke bagian inti besi. Nah, jikalaupun dia terhubung ke inti besi itu akan menyebabkan short ya, atau bisa disebut dengan hubungan pendek. Nah, apa itu short atau hubungan pendek? Itu adalah suatu keadaan ya di mana terjadinya aliran listrik yang mengalir tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan nilai tahanan hambatan, menyebabkan terjadinya lonjakan arus. Nah, maksud dari lonjakan arus itu nanti bisa kesetrum ya kita memegangnya. Setelah itu kita off-kan kembali multimeter ke digital. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di bagian kumparan primernya. Ini kita cek apakah ada bagian yang terhubung ke inti besinya. Sekarang kita putar multimeter ke digital ini ke 200 ohm. Untuk probe hitam kita hubungkan ke inti besinya. Sedangkan probe merah kita hubungkan ke lilitan-lilitan yang ada di sini. Jadi untuk bagian 0, 110, 120, 220, 240. Nah, bisa dilihat di multimeter digitalnya itu tidak menunjukkan angka sama sekali. Yang artinya tidak ada lilitan yang terhubung ke inti besi ini. Berarti kondisinya dalam kondisi baik. Nah, jikapun dia terhubung itu akan menyebabkan short. Yang seperti saya bilang tadi itu adalah hubungan pendek yang akan terjadinya lonjakan arus listrik yang cukup besar yang bisa membuat kita kesetrum. Setelah membuka pemeriksaannya, kita off-kan kembali multimeter digitalnya. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian primer dan sekunder. Nah,
kita dirikan trafonya. Ini bagian primer dan ini bagian sekunder. Nah, kita lihat apakah ada lilitan yang terhubung antara primer dan sekunder ini. Sekarang kita putar lagi multimeter digitalnya ke 200 ohm. Kita hubungkan probe hitam ini ke bagian primer ya, bagian yang 0 ini. Nah, untuk probe merah ini kita hubungkan ke bagian sekundernya. Saya coba di 18 volt, 12 volt, CT, 12 volt, 18 volt, 32 volt, 25 volt, 25 volt, 32 volt. Nah, tidak ada satupun yang terhubung, berarti kondisinya dari primer ke sekunder itu dalam kondisi baik. Nah, jikapun kalau terhubung, itu berarti ada lilitan yang terhubung antara primer dan sekunder. Sekarang kita coba lagi di 110-nya. Nah, bisa dilihat di multimeter digitalnya, itu displaynya tidak akan mengeluarkan angka. Sekarang di 120 volt. Bisa dilihat tidak terhubung juga di 220. Tidak juga sekarang di bagian 240. Tidak ada satupun yang terhubung. Berarti untuk bagian primer dan bagian sekunder itu tidak ada lilitan yang terhubung. Berarti kondisi trafo ini dalam kondisi baik. Setelah melakukan pemeriksaan trafo, kita off-kan kembali multimeter digitalnya supaya baterai yang ada di multimeter digital ini tetap terjaga. Nah, selanjutnya probe-nya kita lepaskan kembali. Sekian untuk praktikum pemeriksaan trafo pada kali ini. Bila saya ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.